Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, monggo Bapak Ibu diisi soft yang depan terlebih dahulu agar nanti yang datang belakang bisa menempati posisinya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah yang mana kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, dan juga kita masih diberikan keimanan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermajelis dalam majelis Karomah edisi ke 51 atau 52? 51 ya, tak kurang sedikit pun. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga hari kiamat kelak. Baiklah, di sini kami sebagai MC akan membawakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawatul Quran, yang ketiga acara inti, kemudian doa, yang selanjutnya yaitu lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka majelis pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillah. Kedua kalinya untuk acara yang kedua yaitu tilawatul Quran sampai halaman 53 ya. Surat Ali Imran ayat 23. Mari Pak Bu kita ta'awud dan basmalah bersama. Wahid Senin Selasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء qadir. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan Al-Quran tadi menambah keberkahan di majelis kita pada malam hari ini. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kepada Ustadz Baharudin Asadullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mamuwalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al hasana idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir bi rahmatikal arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia beserta temannya kepada kita semuanya, sehingga kita pada kesempatan sore kali ini bisa dipertemukan kembali oleh Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat insyaallah tanpa adanya suatu halangan apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan beliau yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengakui kita sebagai umatnya. Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu, jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai ini perkataan ataupun nasihat Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah seorang ulama besar yang mana beliau merupakan murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam kitabnya Bada'iul Fawaid bahwasanya beliau di sana menyebutkan ada 4 langkah setan dalam menyesatkan manusia. Ini kan kami sebutkan langsung contohnya. Tapi di sana juga ada lagi 6 tahapan setan. 6 tahapan setan dalam 6 langkah setan dalam
menggoda manusia. Tujuan utama setan itu apa? Satu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan puncaknya. Tujuan paling besar setan dan pengikutnya itu apa? Menjadikan manusia itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka semua meninggalkan zat yang telah menciptakannya, berpaling darinya, kemudian mengadakan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam diri itu sebelum masuknya Islam sangat kental sekali dengan nuansa kesyirikan. Yang mana agama nenek moyang kita zaman dahulu itu ada yang menganut kepercayaan itu, kalau ada meyakini seseorang itu memiliki suatu kekuatan tertentu yang mampu melakukan hal-hal yang di luar nalar. Suatu benda mempunyai kekuatan tertentu, makanya ada ritual mencuci senjata setiap waktu tertentu atau bagaimana, mungkin juga membersihkan dan segala macam. Itu ternyata sampai sekarang masih ada pengaruhnya, masih ada efek-efek yang ditimbulkan oleh kepercayaan yang begitu mengental pada masyarakat kita zaman dahulu. Tapi kalau setan tidak bisa untuk membujuk dan menggoda manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan akan menggoda manusia dengan melakukan suatu perbuatan yang di bawah kesyirikan. Apa, Pak? Melakukan dosa besar. Iya, memang kamu muslim tapi kamu zina. Iya, memang kamu muslim tapi kamu minum minuman keras. Apa-apa dak titik elo ngombe, kan gitu. Iki mumpung tanggane dhewe mantu, kowe nek ra ngombe ora ngajeni sing duwe hajat. Ayo sak gelas ujung-ujunge sak krat entek. Nah itu. Memang dia sholat, memang dia puasa, misalkan dia sudah melaksanakan ibadah umroh atau mungkin bahkan sudah haji. Ayo mendem. Gitu loh. Atau kalau tidak, dijerumuskan kepada pintu-pintu riba. Gitu. Haji, ustadz, kiai, buya, gus, riba. Tapi pun tidak dihilangkan imannya, tidak dihilangkan status keislamannya, tetapi digoda untuk melaksanakan perbuatan besar, perbuatan dosa-dosa besar, karena dia tahu bahwasanya apabila seorang muslim nanti itu meskipun ada setitik iman di hatinya, kalau nanti pada hari penghisapan kok amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya, di mana tempatnya? Yang baturi dewein yang neraka, Pak. Itu sudah merupakan sumpahnya setan. Wa bi'izzatika, itu sumpahnya setan, Pak, Bu. Itu bersumpah menggunakan sifat Allah. Nah, kalau kita kalau kita bandingkan imannya iblis dengan iman kita, itu belum tentu lebih besar iman kita loh, Pak. Gitu? Iblis itu bisa melihat mereka tidak, Pak? Bisa. Siapa teman-temannya iblis? Para malaikat dulunya, sebelum membangkang Allah ketika diperintahkan sujud untuk Adam. Itu temen ngobrolnya jagongan niku, jagong niku. Nggih, kalih ngobrol ngalor ngidul niku kalih para malaikat. Salah satu makhluk Allah yang paling taat itu dulu namanya sampai dinamakan menggunakan nama malaikat, yaitu namanya Azazil. Ya itu. Nah, apakah teman-teman kita yang notabene merupakan orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya itu akan menjamin kita tidak ingkar kepada Subhanahu wa taala? Belum tentu. Nah, itu. Saking karena setan itu sangat mengetahui tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Makanya ketika dia bersumpah itu bersumpah menggunakan sifatnya Allah. Wa bi'izzatika, dan demi kekuasaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajmain, akan aku tipu daya selewengkan mereka semua. Siapa? Anak cucu Adam, kecuali hamba-hambamu yang
terpilih ila ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, nah itu. Maka karena saya nanti jam 8 kurang harus ngisi di nitian. Ini saya sebutkan, ini nanti kalau saya nggak cukup ada part 2-nya. Part pertama dulu 4 langkah setan. Ini langsung contohnya. Ya. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Bada'iul Fawaid. Beliau berkata, imsaku fuduli an-nadhar wal kalam wa ta'am wa mukhalatatin nas fa inna syaitan innama yatasallatu ala ibni adam wa yanalu minhu gharadahu min hadhil abwab al-arba'ah fa inna fudulan nadhar yad'u ila al-istihsan wa wuqu'i suratil mangdur ilaihi fil qalbi wal istighal bihi wal fikrati fil fidzafri bihi. Beliau mengatakan hendaknya menahan diri dari pandangan yang tidak bisa terjaga. Jangan banyak memandang. Ini langkah setan yang pertama. Setan akan memasuki pintu pandangan dengan banyak memandang suatu hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak memandang itu akan menyebabkan kita ingin mendapatkan kebaikan atau kelebihan pada sesuatu yang kita pandang itu. Jenengan kalau ningali Pak, ini yang pedagang sapi, ada yang punya sapi gitu, gede ya, bang regane kalau ditasem mungkin 35 jutaan. Jenengan pengen apa mboten Pak? Pengen toh. Jenengan nek ningali kalau melihat rumah tetangga jenengan atau mungkin yang lain pas lewat di kota pinggir jalan, omahe latare ombo. Gitu. Niku saking gerbang sampai rumah niku bisa untuk main bola. Jenengan pengen apa mboten? Saklebatan, iya kok omahe kok ombo men ya. Itu kira-kira ketika kita memandang apakah saklebatan atau akan kita Pak kok ditamat nih apa? Kita perhatikan dengan seksama. Pasti seperti itu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita baik mukminin maupun mukminat untuk menundukkan pandangan, menjaga pandangan wakul lil mukminina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Juga untuk kepada perempuan, wa qulil mu'minati yaghdudna absarahunna wa yahfatna furujahunna. Hendaklah mereka kaum muslimin itu menundukkan pandangannya. Jangan terlalu banyak memandang. Boleh enggak banyak memandang? Boleh. Pada perkara-perkara yang Allah perintahkan. Pada perkara-perkara yang Allah bolehkan. Contoh kalau sudah bersuami istri, pandanglah suami Anda ibu, pandanglah istri Anda bapak sebanyak Anda inginkan, halal. Tapi kebanyakan suami istri itu ndelok wajah bojonya itu kowe neh to Pak. Kowe neh to Bu. Hanya apa to Pak? Enggak nang sekolah dipisui Pak kepala sekolah todokan kowe neh Pak. Wis kok sing tak eling-eling wajahe Pak kepala sekolah malah wong nesu wong jengkel wae. Padahal suaminya sendiri. Itu. Silahkan itu lihat banyak memandang kepada mushaf Al-Quran. Silahkan itu dipandang, dibaca. Banyak sekali kitab-kitab karya ulama yang belum sempat kita sentuh. Dengar nama saja belum pernah kita itu. Pernah dengar kitab Ighosatul Lahfan Pak? Ighosatul Lahfan. Itu karya kontemporer paling yang sangat meledak, karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Silahkan baca kitab itu, saya rekomendasikan. Itu Ighosatul Lahfan itu menyelamatkan orang yang hampir tenggelam. Ya, itu beliau di situ menyebutkan bagaimana itu hati-hati ada berapa, akan disebutkan berbagai macam tipu daya setan di situ. Silahkan.
itu suatu buku yang sangat menyentuh bahkan menghujam hati yang paling dalam. Ini biasanya kesukaan teman-teman sufi itu loh, yang suka mengolah batin itu. Silahkan dibaca itu. Kita bukunya saya belum pernah melihat. Kenapa kita harus memandang perkara-perkara yang Allah haramkan? Ini pintu pertama. Apa itu? Banyak memandang. Ya. Karena banyak memandang itu tadi akan menganggap baik yang dipandang, yang dilihat itu akan nancap di dalam hati. Pikiran pun sibuk membayangkannya hingga berpikiran untuk mendapatkan hal yang serupa. Gitu Pak, nggih? Punya mobil, alhamdulillah, ya kan? Ada yang punya Carry, ada yang punya Zebra, ada yang punya Kijang. Kok sudah ini bisa? Kok ini mobil saya ini 3 tahun, 5 tahun kok herbivora semuanya gitu. Saya tak ganti Carnivora, Jaguar. Gitu lagi. Ada yang ganti apa lagi itu? Yang binatang-binatang buas itu. Orang galak belas, Carry dinggo mlaku di gas mentok 80 90, kena jeglongan ya sak mobil kabeh goyang. Ini mobil herbivora terus iki bolak-balik. Ganti yang apa Pak? Hibrid. Gitu? Iya. Tapi apa daya, kemampuan tidak sampai. Kan gitu. Tapi angan-angan akan menancap kuat. Itulah setan. Ya kan? Wala umanniyannahum, kata Iblis apa? Akan aku panjangkan angan-angan mereka. Dipanjangkan Pak. Gitu. Setiap laki-laki saya sangat yakin jenengan nak pengen istri 4 Pak. Ayo ngaku. Jenengan kalau diberikan Allah keluasan rezeki, istri pertama menyetujui, pengen nikah lagi mboten? Ayo. Ini mumpung ada di sini ibu-ibunya itu. Allah berikan jenengan satu kenikmatan beribadah, berkumpul bersama orang-orang yang soleh, sugih, istri pertama juga solehah. Delalah niku ngobrol santai sambil ngopi malam-malam. Saya kok tadi sampai kok saya kok tersibukkan dengan pekerjaan rumah. Tak golekne kanca apa piye? Ngono piye, Pak? Nek ngoten pripun, Pak? Mesti pengen, tapi apa daya? Kemampuan tidak sampai. Walah Mas, masih tok wanahku ngurus golong koming, munggah gendeng menek uwit sampai kejengklok sampai napa-napa sitok ora kaya ngene apa meneh loro. Ibu-ibu jangan percaya kalau ada suamimu mengatakan kamu hanya satu-satunya, saya tidak ingin menikah lagi. Itu hanya pemanis itu. Pemanis buatan sisan itu. Itu dalam hati setiap laki-laki, saya sendiri juga seperti itu, gitu loh. Ingin, ya kan? Ingin menikah lebih dari satu. Banyak tujuannya, ya kan? Karena satu memperbanyak keturunan, dua itu juga membantu kaum muslimat yang mana sekarang perbandingan wanita dan laki-laki itu wanita 4, laki-laki 1. Kalau laki-laki hanya menikah 1 wanita, engko sing telu sapa? Kan gitu. Gitu, itu ingin membantu wanita yang lain, ya kan? Yang ketiga itu meringankan beban rumah istrinya yang pertama itu. Kalau dewe saisah dewe masak dewe umbah-umbah dewe, itu Bu mau anak dewe golekne kanca, timbangke pembantu kan bayari. Gitu. Nggih, silakan dipraktekkan, efek samping tidak ditanggung oleh penasehat. Silakan dicoba sendiri. Ya itu. Ini banyak memandang. Maka kalau kita banyak hati-hati ini terutama kaum perempuan. Kenapa? Karena wanita itu suka dipandang. Ini saya ulangi lagi Bu ya. Hati-hati kaum wanita. Wanita itu suka dipandang. Kalau tidak percaya yang suka dandan sinten? Laki-laki atau perempuan Bu? Laki-laki, betul. Itu kalau pas hari pernikahan itu Pak, itu yang dandannya paling ribet siapa?
entah rambutnya itu di apa namanya kasih apa namanya itu rambut sambung apa namanya itu loh Pak, sanggul ditancepi pohon duren, pohon kelapa, pohon singkong apa segala macam dengan berbagai macam bentuknya itu gitu. Itu yang apa yang sudah kelebihan berat badan ditageni sampai nyekitet mboten karu-karuan. Yang ribet siapa? Perempuan. Jangankan yang seperti itu. Kedua mempelai itu yang lebih wah itu dandanan siapa? Perempuan. Bahkan yang katanya itu ustadz, katanya itu ustazah, kalau pas menikah juga apa namanya bajunya juga sayaknya apa saya itu Pak? Gaun, oh ya saya. Gaunnya itu sampai dipegangin 6 orang ke belakang. Mungkin anak nyapu latar apa? Mau naik ke pelaminan kan gitu ya. Hati-hati perempuan terutama di media sosial kan ibu ya, jangan dipungkiri jenengan itu adalah makhluk yang paling mudah dirayu. Sekali dapat like langsung ya kan semangat kan posting di media sosial makan seblak guys kan gitu sambil dipoto selfie gitu. Masya Allah kak cantiknya segala macam besoknya nyeblak lagi sampai like-nya habis, nggak ada yang like lagi baru ganti makanan. Cobin jenengan pakai jilbab hari ini loh, aduh ketemu sama teman-temannya, wah mbak jilbabin jenengan kok apik men rupane hijau rupane biru, iya toh seminggu hijau terus ya kuwi mawon didinggo. Nanti kalau ada jilbab apa namanya yang dipakai itu Pak jilbabnya ngoten toh mbak mboten cek cocok itu langsung dijual kalau enggak dikasihkan pada orang lain. Dia napa mboten ibu-ibu ya hati-hati karena memang yang apa namanya yang lebih enak dipandang berdasarkan hawa nafsu itu wanita. Laki-laki itu tidak enak dipandang Pak. Makanya kalau jenengan lihat baliho semuanya di jalan raya itu papan-papan iklan tidak ada gambar foto laki-lakinya. Mau iklan apapun, iklan sampo, sabun sampai oli mesin, itu gambarnya makhluk yang bernama wanita. Gambarnya wanita. Lah apa hubungannya toh? Gitu, oli mesin sama wanita. Oh mereka jarang ganti oli mesin kok. Ya kan? Kalau belum motor itu dredet, mandek itu belum ganti oli, dibuka itu sudah jangankan setetes pun Pak, itu sudah berkarat nih. Iya, hati-hati, banyak memandang. Ini pintu yang pertama. Pintu yang kedua, ya. Nah, ini ada riwayat yang lain dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata tentang apa pandangan sekelibatan. Sa'altu Rasulullah SAW an nadharil fujaah fa amarani an asrifa basari. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tidak disengaja, pandangan saklibatan. Apa saklibatan bahasa Indonesianya? Sekilas, betulnya ujuk-ujuk tiba-tiba. Maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku. Slep wayune, jangan terus Pak dipentar lengi. Nabi menyuruh Jarir bin Abdullah untuk memalingkan pandangannya kan? Terutama yang mohon maaf perempuan-perempuan muslimah yang awam itu selain dandan ketika keluar rumah parfumnya naudzubillah. Saya di apa namanya itu di lampu merah itu tiba-tiba mencium bau wangi, kok wangi men itu. Saya jalan pelan, ternyata ada wanita sebelakang saya. Setelah 3 menit baru nyalip, wow iki sosoknya. Nah itu yang dipakai itu parfumnya berapa liter Bu? Maaf. Iya. Kalau bapak-bapak itu jenengan apa namanya? Kalau jenengan perhatikan itu masjid yang menyediakan minyak wangi tidak akan pernah menyentuh namanya minyak wangi. Itu bapak. Kalau mandi sampoan saja alhamdulillah.
Biasanya nggak mau sampoan, paling nggih sabunan. Nggih, Pak. Jenengan nek mandi itu berapa kali sehari, Pak? Lho guyu lho, Bu. Biasanya nggo pisan. Nek ora ya kepaksa mandi wajib ngono wae. Karena kalau nggak mandi nggak bisa sholat seperti itu. Yang kedua, banyak bicara. Ini pintu yang kedua. Tadi yang pertama pintu mata, yang kedua pintu lisan. Banyak bicara. Ada pepatah Arab mengatakan man kasuro kalamu kasuro khoto uhu. Barang siapa yang banyak bicaranya banyak salahnya. Itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ini hadis muttafaq alaih ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik. Jika tidak, diamlah. Dan berkata baik itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, perkataan yang jujur, perkataan yang lurus. Maka kalau dalam kaidah fikih itu al-amru bisai'i nahyun ad-diddihi. Perintah untuk melaksanakan suatu perbuatan itu berarti larangan daripada kebalikannya. Kita diperintahkan berkata baik, berarti larangannya apa? Berkata buruk. Kita diperintahkan sholat, berarti kebalikannya apa? Larangan meninggalkan sholat. Begitu pula larangan terhadap sesuatu berarti perintah untuk kepada kebalikannya. Larangan dari minum khamr, ya kan? Berarti kan minuman yang memabukkan. Berarti perintah untuk meminum minuman yang tidak memabukkan. Gitu. Dilarang memakan bangkai, maka apa? Perintah untuk makan selain daging yang selain bangkai. Larangan untuk makan daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, berarti perintah untuk menyebut nama Allah ketika menyembelih. Nah, seperti itu. Nah, ini pintu yang kedua. Ya. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang diutus oleh Nabi ke Yaman untuk mengajari penduduk Yaman Al-Qur'an, ya, ilmu agama. Beliau bersabda kepada Mu'adz, "Sakilatka ummuk wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Ini sakilatka ummuka itu semoga ibumu kehilanganmu. Itu kalau diterjemahkan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu merupakan suatu ungkapan untuk meminta perhatian. Talibat siadat Gharima anfufulan itu kata-kata ungkapan-ungkapan bahasa Arab, ya, tapi digunakan untuk apa? Memberikan tekanan dalam perkataan selanjutnya. Ya. Beliau berkata, tidaklah manusia tersungkur di neraka dengan wajah atau atas hidung mereka terlebih dahulu, melainkan karena sebab lisan-lisan mereka. Lisan-lisan mereka. Betapa banyak, bahkan Nabi pun mengatakan la yadkhulul jannatan nammamun. Tidak masuk surga pengadu domba. Ngadu domba itu pakai apa, Pak? Pakai tangan. Atau pakai mata? Mana? Bisa nggak? Mengadu domba. Itu sudah tahu ada dua temannya berselisih, malah dikompori. Bukan dikompori, Bu, diuncali bom molotov bensin. Ben tambah semakin meledak-ledak itu. Itu karena apa? Lisannya. Bahkan kita ternyata ketika sedang ngobrol santai saja, terkadang kita melakukan suatu kesalahan karena lisan kita. Orang nek aku ya paling orang ngono kuwi. Aku paling nek bengi ki mung 11 rakaat. Isoku ya sakmono kok, Kang. Ya nek Arab jane nek 20 ki ya iso jane ki, tapi kan sesuk aku kudu ning pasar esuk-esuk. Jadi cukup aku kan namanya tahajud 11 rakaat saja. Dari mana asalnya? Lisan, menyebabkan penyakit sombong. Dari mana? Lisan. Kan gitu. Lah ngene ra iso kaya tak udeke luluhe wong ngene kalau gawean ketok ra iso. Nah, gitu. Gara-gara lisan. Padahal sedang apa? Kerja bakti, mengecor masjid kadang.
ya kan? Kita ingin berbuat amal soleh, ingin mendapatkan amal jariyah. Tapi karena yang mengudek luluh itu tidak cepat, lambat, ngono kok suwi meneh tak udeke, wong gawean ketok ngene wae kok. Dari mana? Lisan. Terkadang dari suami istri juga terjadi. Sesama teman, antara guru denganmu dan lain sebagainya. Yang ketiga, banyak makan. Banyak makan. Ya, ini dari Al-Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batni bihasbi bini adama ukulatun yukimna sulbahu fa in kana la mahala fasulus li ta'amihi wasulus li sarabihi wasulus li nafsihi." Tidak ada tempat yang dipenuhi anak cucu Adam lebih buruk daripada perutnya. Ya. Cukuplah untuk anak cucu Adam itu beberapa suapan saja yang menegakkan tulang belakangnya. Ya. Kalau memang menjadi suatu keharusan, memang harus makannya agak banyak, maka cukup sepertiga untuk makanannya, sepertiga perut untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Tapi kebanyakan kita ya 3/4 untuk makanan, 1/4 lagi untuk minuman, 1/4 untuk nafas. Kalau habis buka puasa menggeh-menggeh sholat tarawih. Imam baru sholat isya, baru rakaat kedua, ruku Allahu Akbar, naik ke atas itidal, nggak bisa ngomong apa, Rabbana walakal hamd, biasanya saking balegnya, saking penuhnya dia memenuhi perutnya. Jangankan makanan, sekarang manusia zaman sekarang itu menaikkan level. Tidak hanya berupa nasi, rendang dan sebagainya, aspal masuk perut. Ini menara masjid loh Bu, masuk perut Bu. Betul percados. Banyak Pak. Jembatan niku lho, batunya masuk perut. Iya, bahkan solar pun masuk perut. Yang kemarin katanya itu jumlahnya sampai 937 triliun itu kan bensin diminum Pak. Jenengan apa minumnya kalau makan malam? Banyu putih, kopi. Orang miskin jenengan Pak. Wong sugih kuwi nek makan malam, nggih, itu makanannya itu steak karet. Gitu. Sama apa kalau jenengan biasa makan kentang goreng, itu mereka makannya apa namanya itu kayu ulin goreng. Dimakan kayu ulin, dimakan kayu jati segala macam. Break dulu azan, nanti kita teruskan sebentar lagi, tinggal satu lagi. Monggo silakan azan terlebih dahulu. Baik. Ini kita lanjutkan. Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan manfaat dari sedikit makan bagi baiknya hati adalah satu, hati akan semakin lembut. Ini bagi yang sedikit makan. Dua, pemahaman semakin mantap. Tiga, jiwa semakin tenang. Lima, hawa nafsu buruk akan tertahan. Kemudian yang keenam, keenam, diulangi. Oh ya, satu, hati akan semakin lembut. Dua, pemahaman akan semakin mantap. Tiga, jiwa semakin tenang. Empat, hawa nafsu jelek akan tertahan. Lima, emosi atau marah akan terkendali, semakin terkendali. Makanya kalau orang puasa biasanya lebih mudah untuk menahan emosi daripada dalam keadaan kenyang. Nah ini, maka orang dahulu itu selalu melazimi puasa, terutama puasa sunnah. Salah satunya untuk ini. Ya. Kalau makanan, kalau nutrisi badan itu adalah makanan dan minuman, nutrisi hati itu adalah puasa.
Coba jenengan praktekkan itu. Dalam 1 bulan puasa yang paling ringan itu puasa apa, Pak? Ayamul bid, 3 hari di pertengahan bulan. Coba praktekkan itu saja selama setahun. Sebulan 3 kali, sebulan 3 kali. Jenengan akan merasakan perubahan pada hati jenengan dalam setahun ke depan. Ya, mungkin jenengan orangnya mudah emosian, bisa jadi emosi itu bisa sedikit dikendalikan. Coba bayangkan jenengan bisa membiasakan puasa sunnah Senin Kamis, atau kalau malah yang paling bagus apa? Puasa Daud. Tapi tidak semua orang itu bisa karena kesibukannya berbeda-beda. Iya, mungkin yang di kantor bisa, ya, yang pekerjaannya itu dari pagi sampai selesai itu di kantor, tidak pekerjaan berat, itu mungkin bisa. Coba bayangkan orang-orang yang harus menjadi kuli panggul di pasar-pasar itu, yang menjadi kuli muat, kuli bongkar, itu kan sekali bongkar, sekali muat sekian, nanti dia harus nyari muatan yang lain. Bisa jadi dari sehari bisa bongkar 10 kali. Kan membutuhkan tenaga yang besar. Itu coba, itu kita latih hati itu, memberikan nutrisi dengan apa? Puasa. Sedikit makan. Ini pintu yang ketiga, ya. Sekali lagi, ini merupakan sabda Nabi, tidak ada satupun tempat yang diisi oleh manusia lebih buruk daripada apa? Perutnya. Semua itu demi kepentingan perut. Adanya korupsi, adanya pencurian, adanya pembunuhan, pembegalan, segala macam, penggundulan hutan, bahkan gara-gara mementingkan perut manusia, alam rusak. Sungai-sungai tercemar, lautan tercemar, hutan-hutan tergunduli, longsor, banjir, akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia yang tidak sedikit jumlahnya. Gara-gara apa sumbernya? Perut. Hutan-hutan dibabat diganti dengan kebun-kebun sawit, kebun-kebun karet dan sebagainya. Padahal yang namanya pohon sawit, yang namanya pohon karet kan tidak mampu menampung kandungan air tanah sebanyak pohon-pohon yang lain. Coba jenengan ke gunung itu, selama gunung itu banyak pohon pinus semalanya, insya Allah aman daripada longsor dan erosi. Kenapa? Karena pohon-pohon inilah yang mampu banyak menyerap air tanah, sehingga tidak muncul ke permukaan tanah menyebabkan apa? Longsor. Gara-gara apa? Perutnya. Ternyata apa? Manusia lebih butuh kayunya untuk dijual, memenuhi kebutuhannya. Gitu? Akhirnya hutan-hutan di gunung digunduli. Ya kan? Akhirnya semua sampah-sampah numpuk di sungai dan lain sebagainya karena apa? Perut manusia. Limbah-limbah pabrik dibuang kemana, Pak? Sungai. Mau di Magetan, mau dimanapun, buangnya kemana? Sungai. Alam rusak karena mementingkan memenuhi perut sebagian manusia. Itu. Yang keempat dan yang terakhir, banyak bergaul melalui pergaulan. Kan? Makanya dalam Islam 4 pintu ini dibatasi sekali. Kan? Memandang itu tidak boleh. Kan? Memandang yang memandangnya seorang laki-laki kepada perempuan itu menurut Imam Syafi'i itu ada 7, Pak. Ada yang boleh, bahkan ada yang haram. Termasuk yang boleh itu apa? Ketika itu disebutkan sama beliau itu bagian-bagiannya, hanya boleh wajahnya saja. Apa? Ketika wanita menjadi saksi, atau ketika transaksi jual beli, atau ketika sedang nazar sebelum menikah. Jangan, saya kan mau menikah ini Pak, saya lihat semuanya, ya enggak boleh. Gitu. Hanya wajahnya saja untuk memantapkan hati. Hasilnya malah lebih baik nggak usah nador-nadoran, ya kan? Jenengan titeni mawon, wah cah kui ayu, sok tak oleh anakku, gitu. Orang Arab zaman dulu seperti itu. Sebelum anak perempuan itu balik, itu dititeni, nanti kalau sudah waktunya dewasa akan dijodohkan dengan anak laki-lakinya, seperti itu. Ya. Yang keempat ini banyak bergaul. Pergaulan dalam Islam itu bukan pergaulan yang tanpa batas, melanggar bahkan norma-norma sosial. Gitu. Sekarang anak zaman sekarang, generasi kita itu
ya, baik di lingkungan rumah, baik di lingkungan sekolahan maupun yang di tempat yang lain, ternyata pergaulan mereka antar jenis lawan jenis itu telah melampaui batas. Ya. Jenengan biasa Pak melihat anak-anak sekolah laki-laki perempuan makan bersama di warung? Biasa enggak? Itu boleh enggak Pak mahram yang selain mahram itu Pak sebetulnya? Sudah dewasa, masuk masa-masa SMA. Gitu. Mereka melakukan kegiatan bersama sekolah, apa itu camping atau mungkin kemah, masuk ke sungai bersama-sama, basah-basahan. Hati-hati. Disitulah setan akan menancapkan kuku-kukunya. Dan fitnah terbesar sejarah manusia itu adalah wanita. Bani Israel menjadi menjadi kaum yang Allah berikan label al-maghdubi alaihim. Al-maghdubu alaihim, yang dimurkai. Kenapa? Karena mereka tahu ilmunya nggak mau praktek. Kalau orang Nasrani itu ad-dhalun, ghairil maghdubi walad dhalin. Al-maghdub itu orang-orang Yahudi, ad-dhalun itu yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Orang Nasrani semangat beribadah tidak ada ilmunya. Kalau orang Yahudi Bani Israel tahu ilmunya disembunyikan, tidak mau mempraktekkan, menjadi orang-orang yang dimurkai. Dan fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israel adalah wanita. Makanya Allah menyebutkan fitnahnya wanita itu sangat besar sekali. Inna kaidakunna azim, itu perkataannya Azizu Misra, pembesar Mesir di zaman Nabi Yusuf kepada istrinya siapa? Zulaikha, ketika hendak membujuk Nabi Yusuf untuk berzina dengannya dan nggak jadi. Ketahuan duluan sama siapa? Suaminya itu. Itu menyebutkan inna kaidakunna azim, sungguh tipu dayamu. Kan? Itu bukan menunjuk satu orang perempuan. Inna kaidakunna, kunna itu dhamir untuk jamak. Dhamir untuk orang banyak, kata ganti orang banyak, itu kunna. Sungguh tipu daya kalian wanita azim, sangat besar. Allah menyebutkan dalam ayat yang lain apa? Inna kaidas syaitani kana dha'ifa, sungguh tipu daya setan itu lemah. Gitu loh. Maka lebih kuat mana? Setan apa perempuan? Tipu dayanya perempuan. Makanya perempuan adalah perkataan apa? Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan menetaplah kalian, diamilah kalian rumah-rumah kalian, dan janganlah berdandan layaknya dandanan wanita-wanita jahiliyah tempo dulu. Itu wanita. Makanya salah satu yang menyebabkan saya itu menyuruh istri di rumah itu ya ini Pak, takut ayat ini. Wes, selain ya memang anak semakin banyak kecil, nanti kalau keluar rumah nanti tambah repot lagi. Wes neng omah wae. Insyaallah Allah yang mencukupi, kan begitu. Ya. Maka suami yang baik itu adalah suami yang meratukan istrinya di rumah. Ratu itu tidak pernah keluar istana, paling jalan-jalan di halaman istana, nyapu-nyapu kan gitu. Makani bebek. Itu kan hiburannya para ratu zaman dulu Pak ya. Ratu Balkis dan sebagainya itu, Ratu Elizabeth itu kalau jalan-jalan itu bukan di pasar-pasar umum, Bu, tidak boleh seperti itu. Itu siapa? Pelayannya, suami. Nah itu. Kalau ratu-ratu itu ya di halaman belakang rumah, itu kan di kolam-kolamnya itu kan ada bebek dikasih makan, kita ada ayam dikasih makan, sapu-sapu, nguyak-nguyak itu pohon yang daunnya sudah kering, kan gitu. Ya, hiburan lah masa-masa kecil-kecilan. Itu Bu ya. Kalau masak jangan terlalu serius, Bu. Ya, betul. Masak itu sekali masak 5 menit jadi, gampang Bu masak itu, Bu. Ya, ambilkan dedaunan, putili, cuci, bulekan sambal, sudah selesai. Gitu Pak. Dan jenengan kalau pergi ke warung keluar beli pecel lele Lamongan itu bagaimana prosesnya? Nasi goreng, putil-putilan, lalapan sambal, selesai, tidak ribet. Gitu Bu. Loh ibu-ibu loh, aku pengen Mas iki ngerendang, semur, lodeh, sampai tangannya keperang, keparut segala macam.
kok ribet sekali toh pun jenengan. Ya, masak itu simpel, yang penting enak. Simpel Pak, gitu? Simpel. Apa? Yang penting enak. Prosesnya kami para laki-laki tidak mau tahu, kan gitu. Nah, ini, ya banyak bergaul. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau dari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman karibnya, maka hendaklah ia memperhatikan siapa yang ia jadikan sebagai teman karib. Ya, agama di sini adalah apa, Pak? Sikap, perbuatan, dan tabiat, watak. Kalau kita biasa bergaul dengan orang-orang yang wataknya misuh, maka kita akan terbiasa misuh. Misuh itu apa kalau bahasa Indonesianya? Misuh. Apa, Pak? Mengumpat ya, mengumpat. Kalau teman-teman se-circle kita, saya baru tahu kata circle itu adalah apa? Wilayah pertemanan. Itu bahasa sosmed. Saya tahunya circle buat gergaji niku. Karena bapak saya kan dulu punya penggergajian kayu. Wih, circlean gajine, nggih, Pak. Di circle, Bu, tahu, Bu. Yang tahu bapak-bapak di circle itu. Ya. Baru tahu namanya circle itu merupakan wilayah pertemanan. Ya, kalau teman-temannya peminum khamr, maka dia juga akan terbiasa meminum khamr. Kalau lingkungan pertemanannya itu lingkungan penjudi, lingkungan perzinahan, lokalisasi, kira-kira ya apa ada di situ satu orang, ya kan, yang ngajai ke masjid, ayo Mbak, yuk nang masjid, ojo nang dagange, gitu. Iya, karena seseorang itu akan berada di atas agama teman karibnya. Dan maka lihatlah siapa yang kita ajak jadikan sebagai teman karib. Ya, tidak semua orang itu bisa kita jadikan sebagai teman karib. Oh, ini bisa dijadikan sebagai teman bisnis. Nek teman ngaji nggak bisa orang semacam ini. Oh iya, kalau orang ini itu bisa diajak kerjasama orang lapangan, gitu. Diajak zikir ra iso wong ini iki. Oh iya, kalau orang ini tuh diajak kajian, diajak segala macam tuh bisa. Tapi nek diajak nang lapangan kurang bisa diandalkan. Bisa ngoten, Pak. Kados kula katanya iki nek jenengan ajak nang lapangan, paling ya ngluluk-luluk ngoten. Ayo Mas ngluluh apa ngudek luluh. Nggih Pak, pripun carane? Jangan-jangan saya malah mengaduk luluhnya pakai tangan. Ya kan? Saya tidak tahu. Jenengan yang lebih ahli biasanya. Ya kan? Yang di pasar juga seperti itu, bagaimana jual beli. Makanya biasanya kalau ada ustadz-ustadz, ada orang-orang pondokan, kok sok-sokan jual beli, itu modal utamanya itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rugi, untung, bismillah, wes ngono wae, Pak. Tidak tahu retorikanya bagaimana. Pasar itu di mana, ini saya bagaimana cara jualannya, itu biasanya nggo modal bismillah ngono tok. Kok jadi berkembang, alhamdulillah gitu kan. Hadza min fadli rabbi, gitu saja. Kalau rugi ya dicoba lagi kan gitu. Anda belum beruntung. Tidak tahu caranya, tidak tahu langkahnya. Maka jangan sekali-kali kita menganggap setiap teman itu sama. Ada tempatnya masing-masing. Seperti itu. Apalagi itu lawan jenis. Jauh itu ada batas yang tidak boleh kita lewati. Ya. Kalau sekedar untuk koordinasi, monggo, tidak masalah. Itu kan karena maslahat. Kita mengadakan acara di lingkungan RT ataupun yang lain. Itu kan perlu koordinasi, yang mengkoordinasi ibu-ibu siapa, bapak-bapak siapa, kita koordinasi nggak masalah. Itu kan masih dalam tahap yang sewajarnya. Itu bab muamalah seperti itu tidak masalah. Karena hukum asal muamalah itu apa, Pak? Boleh.
Hukum asal muamalah itu adalah apa? Al-mubah, boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Contohnya apa? Muamalah yang dilarang oleh Subhanahu wa taala, muamalah menikah dengan saudara sesusuan. 5 menit lagi. Oh, door press. Oh, baik. Sudah waktunya door press. Ini. Baik, ini 4 langkah dan pintu setan untuk menjerumuskan manusia. Kalau dan ini merupakan pintu-pintu setan untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa-dosa besar. Dari mata bisa menjadi dosa besar. Dari apa Pak tadi? Selain mata? Lisan bisa menjadi dosa besar. Karena seseorang masuk Islam dengan lisannya, keluar Islam bisa dengan lisannya. Yang ketiga dari perutnya, ya kan? Itu bisa jatuh ke dalam dosa besar jika yang dimasukkan ke dalam perutnya adalah yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang keempat. Kalau setan tidak bisa menjatuhkan manusia di pintu pertama, coba pintu kedua. Tidak bisa pintu ketiga, nggak bisa pintu keempat, tidak bisa balik lagi pintu pertama. Begitu seterusnya sampai suatu saat, entah nanti 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, bahkan kalau bisa sampai akhir nafas yang dia hembuskan jatuh kepada dosa besar. Tahu-tahu melafadzkan lafadz kafiran. Siapa yang tahu? Iblis, setan tidak akan pernah berhenti menjerumuskan manusia sampai nafas hilang dari badannya. Ingat itu, Bu. Ya. Apalagi hari-hari biasa seperti ini, wah sudah gencar sekali. Kan? Jangankan ustadz, jangankan kiai, buya, nabi saja digoda oleh setan, Pak. Nabi Rasul pun digoda. Kan? Dan diganggu oleh mereka. Silahkan jenengan baca sirah para nabi itu, bagaimana sirahnya Nabi Ibrahim ketika hendak membangun Ka'bah. Beliau harus melempari apa? Setan. Bahkan ketika hendak menyembelih putranya Nabi Ismail, ya, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali kisah-kisah bagaimana mereka selalu berupaya semaksimal mungkin dengan segala sumber yang mereka miliki untuk menyeret kaki kita ke dalam neraka. Sekali lagi, setan tidak akan menjerumuskan kita ke dalam dosa besar mablek, tetapi dengan cara langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, bukan dari melaksanakan dosa kecil, tapi dengan meninggalkan perbuatan sunnah. Mandak sholat sunnah rawatib lo qobliyah, ora sah qobliyah rapopo kan sunnah, ora sah ba'diyah kan sunnah. Ora sah duha wing selak telat, ora sah duha ora iso mangan, ora sah tahajud ning ora iso ning pasar. Tahajudmu kalau masih tahajud saja, kalau masih tetap tahajudmu aja suwi-suwi, aja 11 rakaat, 8 rakaat saja. Nanti satunya witir. Nanti akan terus dikurangi sampai dia nanti hanya sholat tahajud 1 rakaat sampai meninggalkan tahajudnya. Gitu, tahajud bisa ditinggalkan, ganti duhanya, ganti qobliyahnya, ganti ininya, sampai nanti dia akan menjerumuskan seseorang itu sholat kira do engko wae rapopo sik kerja, zuhurmu engko wae jam 1. Iki sik dawa sholat isyae, engko wae jam 11. Digoda manusia untuk memolor-molorkan, mengundur-ngundur waktu sholatnya, sehingga dia menjadi orang-orang yang meremehkan sholat. Dan sholat itu satu-satunya ikatan terakhir seorang muslim. Kalau sudah tidak sholat, kafir. Kalau masih sholat, dia meninggal, jenazahnya diurusi sebagaimana jenazahnya orang Islam. Kalau tidak, ya sudah, menurut tata cara orang-orang kafir, tidak disolati dan tidak dikafani mungkin, atau mungkin tidak dimandikan, Pak, kalau orang kafir itu, Pak, dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang-orang muslim itu, sehingga
dia dengan langkah-langkahnya itu di ujung hayat seorang manusia, seorang muslim mampu untuk menjatuhkan muslim tersebut ke dalam lembah-lembah kekafiran. Wa naudzubillahi min dzalik. Baik, kita masuk sesi pilpres langsung saja. Ibu-ibu dulu ini. Ya, ada mie, ada snack, ada sabun, Bu. Pilih yang mana, Bu? Ya. Sebutkan hadis tentang menjaga atau dalil tentang menjaga pandangan. Boleh hadis, boleh ayat. Silakan angkat tangan. Kok menang nih masalah dalil ini? Pendek, Pak. Pendek ini. Ayatnya atau hadisnya untuk yang menerangkan kita diperintahkan menjaga pandangan. Ada? Ibu? Bapak-bapak ada? Ya sudah, tidak ada. Yang kedua, tempat apa yang paling buruk yang dipenuhi oleh anak cucu Adam? Ibu? Apa, Bu? Iya, jenengan? Ya. Betul, silahkan maju, Bu, anaknya. Yang mana, Bu? Ini yang mie, sabun, monggo. Yang ini, J. Kasihkan, maju, kasihkan. Iya, dikasihkan. Iya, pintar. Yang kedua, apabila kita diberikan rezeki pandangan yang tiba-tiba, karena itu pandangan yang Allah haramkan, bagaimana seharusnya yang kita lakukan? Angkat tangan. Salah. Betul, memalingkan pandangan, Pak. Nek nunduk ini seesong ini, Pak. Nek berpaling kan sudah tidak bisa gini lagi. Silakan, Pak. Yang mana? Silakan dipilih. Monggo. Ya. Tinggal 4 lagi. Nah. Sebutkan 2 langkah setan dalam menyesatkan manusia. Ya, Adik, berkerudung merah. Iya. Banyak memandang. Apa? Banyak bicara. Betul, banyak memandang, banyak bicara. Betul, ayo ke sini maju. Mau yang apa? Sabun, ini yang gelas ini isinya apa ini? Terasi, Bu. Terasi udang. Yang mana? Ayo pilih yang mana, silakan. Ya, boleh, sama ini. Selanjutnya sebutkan 2 lagi. Ada 4 toh, sebutkan yang 2 lagi. Ya itu, yang berkerudung hitam. Adik, jangan diduduhi, Bu. Apa? Banyak bergaul. Yang ketiga, yang keempat. Apa? Banyak makan. Betul. Ya silahkan. Karena ini bukan ujian nasional, maka dibisiki enggak apa-apa. Silakan. Yang selanjutnya, apa ini? Kenapa kita diperintahkan untuk memilih teman karib? Angkat tangan. Kenapa kita diperintahkan untuk memilih teman karib, teman dekat? Kenapa? Sebabnya apa? Ya? Karena yang baik. Salah. Nah, itu kalau ada 4 kata lagi menjadi benar, kurang 4 kata. Nah, Adik kurang beruntung, coba lagi. Nah, nanti ditulis ya. Nah, ini kalau ada ustadz ngisi pengajian ditulis bawa buku biar dapat door prize. Nah ini salah satu cara untuk menarik minat anak-anak, Pak. Ya, biar bawa buku, biar bawa pulpen. Nanti besok hari Jumat bawa pulpen ya.
bawa buku ya, ditulis. Ini kalau ada pertanyaan langsung lihat tulisannya, nyontek nggak apa-apa. Dapat apa? Sabun, ya. Ya. Ya Pak, yang tahu Pak, silakan angkat tangan. Mempengaruhi agama kita, betul? Silakan maju ke depan Pak. Nah. Karena mempengaruhi agama kita. Silakan dipilih. Monggo. Nah, sebutkan dalil yang memerintahkan kita berkata baik. Hadis. Ya. Dalil. Hadisnya apa? Terjemahnya nggak apa-apa. Sabda Nabi apa? Belum nulis lagi. Coba lagi. Ibu-ibu. Sebentar Bu, Ibu ya. Iya betul. Nah, betul. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Silakan Bu. Silakan Dik, maju Dik. Ayo. Kamu saja nih. Sini. Kasihkan ke Ibu yang berkerudung hijau. Ya. Ya. Ya, ini karena hadis ini sangat sering sekali disebutkan ini ya. Baik, maka dengan demikian kita berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala bahwa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menjaga kita dari godaan setan yang menjerumuskan anak-anak kita ke dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, dan semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi anak-anak keturunan kita. Allahumma amin. Mari kita berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala, semoga Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi itu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian dari Bahrudin Asadullah. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami, dapat kita laksanakan, dan semoga kita terhindar dari semua tipu daya setan sampai maut menjemput kita. Untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain. Untuk jumlah infak pada malam hari ini yaitu Rp460.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua pihak, semua jamaah yang telah menginfakkan hartanya untuk acara karomah. Kemudian untuk acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup acara karomah pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini kami sebagai MC, apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.